Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Nama saya Muhammad Ridho. Oke, kali ini kita akan membahas tentang sampaikan dariku walau satu ayat. Ini berada di kelas 11 semester 1 bab 4. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu tentang pengertian khutbah, tabligh, dan dakwah. Oke, yang pertama khutbah. Khutbah bermakna memberi nasihat. Sedangkan menurut istilah, khutbah berarti kegiatan ceramah kepada sejumlah orang Islam dengan syarat dan rukun tertentu yang berkaitan langsung dengan keabsahan dan kesunahan ibadah. Yang kedua yaitu tabligh. Tabligh artinya menyampaikan. Nah, menurut istilah, tabligh di sini adalah kegiatan menyampaikan pesan Allah SWT secara lisan kepada satu orang Islam atau lebih untuk diketahui dan diamalkan isinya. Yang ketiga yaitu dakwah. Dakwah di sini menurut bahasa artinya memanggil, menyeru, mengajak sesuatu. Nah, sedangkan menurut istilah, dakwah ialah kegiatan mengajak seseorang yang lebih ke arah jalan Allah SWT. Gitu. Nah, di sini kesimpulannya khutbah, tabligh, dan dakwah itu pengertiannya hampir sama ya, sama-sama menyampaikan pesan-pesan yang baik. Nah, di sini ada beberapa ketentuan tentang khutbah. Oke, yang pertama yaitu tentang syarat khotib. Yang pertama yaitu Islam, baligh. Yang kedua baligh. Terus yang ketiga berakal sehat tentunya, dan yang keempat juga faham agama. Nah, yang setelahnya yaitu syarat 2 khutbah. Oke. Yang pertama dilaksanakan sesudah masuk sholat duhur. Yang kedua khotib duduk di antara 2 khutbah. Yang ketiga khotib menyampaikan khutbah dengan suara yang keras dan jelas. Dan yang keempat yaitu tartib. Nah, terus yang selanjutnya yaitu ada rukun khutbah. Nah, di sini yang pertama yaitu membaca hamdalah, yang kedua membaca 2 syahadat, yang ketiga yaitu membaca sholawat, yang keempat yaitu khatib berwasiat kepada jamaah untuk bertakwa kepada Allah SWT. Terus yang kelima yaitu membaca ayat suci Al-Quran. Dan yang keenam, berdoa pada khutbah kedua. Nah, yang selanjutnya yaitu tentang sunnah khutbah. Oke, yang pertama yaitu khatib menyampaikan khutbah secara dengan berdiri. Terus yang kedua, mengucapkan salam ketika khutbah mau dimulai. Yang ketiga yaitu jelas dan bahasa mudah dipahami, dan tentunya khutbah disampaikan dengan durasi yang tidak panjang. Nah, yang keempat yaitu khutbah dilaksanakan menghadap jamaah, jangan membelakangi jamaah. Yang kelima yaitu tertib. Nah, yang keenam membaca Quran surat Al-Ikhlas ketika duduk di antara 2 khutbah. Ini berlaku untuk khatib. Oke, yang selanjutnya yaitu ketentuan tabligh. Nah, syarat bagi tabligh yaitu hampir sama dengan khutbah tadi ya. Yang pertama yaitu Islam, yang kedua baligh, yang ketiga berakal sehat, dan yang keempat mendalami ajaran agama Islam. Nah, yang selanjutnya yaitu etika dalam menyampaikan tabligh. Yang pertama yaitu tabligh dilakukan secara lemah lembut,
tidak kasar dan tidak merusak apapun, yaitu seperti merusak moral, terus mengajak ke keburukan, itu tidak baik, tidak boleh kalau begitu. Nah, yang kedua yaitu bahasa yang digunakan harus mudah difahami. Terus yang ketiga, mengutamakan musyawarah ketika ada masalah perdebatan faham atau masalah yang muncul ketika ada audien yang bertanya. Nah, begitu harus dilakukan dengan secara musyawarah. Nah, yang keempat yaitu materi yang disampaikan harus mempunyai dasar hukum yang kuat. Yang kelima, menyampaikan dengan rasa ikhlas dan sabar tentunya. Nah, yang keenam, tidak menghasut orang lain untuk bermusuhan. Nah, yang selanjutnya yaitu ketentuan dakwah. Nah, yang pertama syarat dakwah. Nah, yang tentunya sama seperti dengan khutbah dan tabligh tadi. Yang pertama yaitu Islam, yang kedua baligh, yang ketiga berakal sehat, yang keempat mendalami ajaran agama Islam. Nah, selanjutnya yaitu etika dalam menyampaikan dakwah. Yang pertama dilaksanakan dengan rasa khidmah, jelas, tegas, dan dibawa secara bijaksana. Yang kedua, dakwah dengan mau'izatul hasanah, atau dakwah memberi nasihat-nasihat yang baik. Nah, yang ketiga yaitu dakwah memberi contoh-contoh yang baik atau uswatun hasanah. Yang selanjutnya dakwah dilakukan dengan mujadalah. Oke, terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau ada yang masih bingung silakan bertanya ya.